Shalom, good morning all students. How are you today? I'm wonderful, great job. Okay, all students, welcome to Harapan Bangsa 2 School Batam. With Teacher Pipi, we want to learn together, okay? Before we learn, let's pray together. Dear Jesus, we thank you, Lord, for your blessing and your protection in our life. We want to learn together. Bless us with your wisdom so we can understand. Thank you, Lord. We are ready to learn together. In Jesus' name we pray. Amen. Oke, all student, anak-anak teacher semuanya, siapkan buku agamanya. Buku pendidikan agama Kristen dan Budi Pekerti kelas 2 SD Joy Books. Oke, disiapkan bukunya, kita akan belajar bersama-sama. Oke, sudah siap bukunya? Oke, great job. Kita akan mulai pembelajaran bab 9, hidup rukun, di halaman 73. Bab 9, hidup rukun, halaman 73 ya. Oke anak-anak teacher, di bab 9 hidup rukun kita awali dengan menyanyikan lagu Ku Cinta Keluarga Tuhan. Kita pernah nyanyikan sebelumnya kan? Ya, kita nyanyikan sama-sama ya. Oke, good student. Sekarang kita ke halaman 74, uraian materi, halaman 74 ya, dibalik bukunya anak-anak teacher. Ya, halaman 74. Ya, kita baca bersama-sama uraian materi halaman 74. A. Arti hidup rukun. Kamu tentu punya teman yang sering bermain bersamamu. Setiap hari rukun bergaul denganmu. Apa arti kata rukun? Rukun berarti baik dan damai, tidak bertengkar, bersatu hati, sepakat. Hidup rukun berarti hidup bersama dengan damai. Apakah kamu dan temanmu seperti itu? Bagaimana kisah persahabatanmu sendiri? Nah, ini ada kisah Alkitab ya, anak-anak teacher. Daud adalah anak bungsu Isai. Ia adalah penggembala domba.
Ia seorang pemberani. Suatu hari, Isai menyuruh Daud melihat keadaan kakak-kakaknya yang ikut berperang. Saat itu, kerajaan Israel sedang menghadapi tentara Filistin yang kejam. Mereka mempunyai tentara yang bertubuh raksasa bernama Goliat. Bangsa Israel ketakutan menghadapinya. Daud melihat Goliat menghina nama Tuhan Allah Israel. Dengan berani, Daud maju untuk melawan Goliat. Daud mengayunkan dan melemparkan pengumbannya. Batu di dalamnya melayang dan mengenai dahi Goliat. Goliat terjatuh dan mati. Bangsa Filistin lari ketakutan. Bangsa Israel menang dalam perang itu. Daud berkenalan dengan Yonatan. Ia adalah... Ya, kita lanjutkan halaman 75 ya, halaman selanjutnya ya anak-anak teacher. Oke, good job. Ia adalah putra sulung Raja Saul. Sejak saat itu, Yonatan, Raja Saul, dan seluruh Israel mengenal Daud. Yonatan putra mahkota yang baik hati. Ia tidak malu bersahabat dengan Daud. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud. Mereka berjanji akan saling setia. Yonatan sangat mengasihi Daud. Ia memberi Daud semua perlengkapan perangnya. Yonatan selalu melindungi Daud, meskipun Raja Saul sangat membenci Daud. Hidup rukun selalu mendatangkan damai. Tidak perlu bertengkar atau berkelahi. Tidak pula saling mengejek dan menghina. Hidup rukun, saling menghargai, dan hidup dalam damai. Ya, selanjutnya yang bagian B, membangun kerukunan. Hidup rukun tidak terjadi begitu saja. Hidup rukun dimulai dari dalam keluarga. Orang tua mengajarkan bahwa kakak beradik tidak boleh bertengkar, tidak berebut mainan, tetapi saling meminjamkan. Kakak beradik harus saling menghargai, saling menyayangi, dan melindungi. Yonatan menerima Daud dengan rendah hati. Ia tidak merasa sombong karena ia seorang anak raja. Yonatan tidak membeda-bedakan orang. Kasihnya kepada Daud tulus. Ia melindungi Daud dari kejaran ayahnya. Seorang pengasih tidak akan menyakiti orang lain. Sebaliknya, ia akan melindungi orang lain agar tidak celaka. Sifat pengasih dapat mendatangkan kerukunan di mana saja ia berada. Nah, anak-anak teacher, kita sudah belajar tentang bagian A dan B hidup rukun. Bahwa hidup rukun itu harus dibangun dengan saling mengasihi, tidak mau mencelakakan orang lain atau menyakiti orang lain, ya kan? Sudah mengerti kan anak-anak teacher? Ya, Tuhan mau supaya kita menjaga kerukunan satu dengan yang lain, baik di dalam keluarga maupun di dalam berteman. Oke, semuanya sudah mengerti kan anak-anak teacher? Oke, good student. Oke, kita akan ke halaman selanjutnya, halaman 76. Ya, di halaman 76 bagian yang atas ada gambar itu, berilah tanda centang pada gambar-gambar yang memperlihatkan kerukunan. Nah, ini adalah tugas kalian di pembelajaran hari ini ya anak-anak teacher. Dicentang gambar yang memperlihatkan kerukunan. Setelah dicentang, jangan lupa difoto dan dikirim ke teacher Pipi. Oke, mudah kan? Oke, anak-anak teacher, kita akan mengakhiri pembelajaran agama Kristen dan budi pekerti hari ini. Mari kita siapkan hati kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah selesai belajar pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Kami belajar tentang hidup rukun satu dengan yang lainnya.
Berkati keluarga kami supaya Tuhan berkati dengan kerukunan. Berkati juga kami dengan teman-teman, dengan sahabat yang Tuhan berikan, supaya kami juga dapat menjaga kerukunan, saling mengasihi satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan, berkati kami dengan hikmat-Mu, supaya dapat mengerjakan tugas hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Berkati kami dengan perlindungan darah Yesus. Dijauhkan dari segala yang jahat, segala macam sakit penyakit kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Kami semua sehat dan kuat. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih anak-anak teacher sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat ya. Terima kasih para orang tua yang sudah mendampingi anak-anak belajar. Tuhan Yesus memberkati.